Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Buat langkah yang paling utama, puji dan syukur, madah dan sanjung hanyalah milik Allah semesta alam. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, yang mana pada waktu yang sangat singkat ini khatib mengangkat judul ataupun tema daripada tausiah kita pada hari yang sangat mulia ini ialah keutamaan Al-Quran terhadap umat manusia. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Yunus ayat 57, sebagaimana yang baru kami bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, dan juga petunjuk bagimu dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, yang mana bahwasanya kita dapat memahami lewat ayat ini. Yang pertama sekali, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan. Maka di sini dapat kita pahami yang mana bahwasanya pelajaran yang pertama sekali yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ialah mengenai ketauhidan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, apa itu yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid ini adalah cahaya yang datang, yang bersemi di dalam dada kita, yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, maka keyakinan kita kepada Allah itu memiliki tingkatan-tingkatan. Jadi sebagaimana bahwasanya tauhid ini terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama dinamakan dengan tauhid akidah atau
juga disebut dengan tauhid awam, atau juga dengan bahasa yang paling kita dengar yaitu tauhid kalam. Maka wajib bagi kita untuk mendapatkan Allah itu dengan ilmu, sebagaimana yang telah digagas oleh Abi Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, agar kita dapat mengetahui Allah dan sifat Allah, agar kita dapat mengetahui Nabi dan sifat Nabi, apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang harus bagi Allah, dan juga apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus bagi Nabi. Jadi semua ini kita pelajari agar kita ini dapat, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, agar ibadah yang kita lakukan itu sah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, la nasihul ibadah illa bil ma'rifati ma'bud, maka tidak sah ibadah yang kita kerjakan jika kita tidak mengenal orang yang kita sembah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, maka tauhid tingkat pertama ini kita masih jauh dengan Allah. Keyakinan kita terhadap Allah itu masih sebatas ilmu dan akal. Ibarat kita melihat yaitu sebuah gumpalan asap di balik kaki gunung. Kita menyaksikan asap tersebut dari jarak jauh, dapat kita saksikan di situ ada api, tetapi yang kelihatan asap. Maka kita ini jauh dengan api tersebut, artinya kita ini masih jauh dengan Allah. Keyakinan kita terhadap Allah itu sebatas ilmu kita dan akal kita saja. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, maka oleh karena itu kita harus bisa untuk mentauhidkan Allah itu lebih dekat. Jadi tingkat yang kedua itu dinamakan tauhid tasawuf. Apa arti tauhid tasawuf? Tauhid tasawuf ini adalah orang-orang menyaksikan keberadaan Allah setelah hawa nafsunya itu patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana yang dikatakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang tercantum di dalam rukun Islam. Pertama, mengucap dua kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan salat sehari semalam 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji. Maka dikala nafsu kita itu telah baik, dari nafsu amarah, lawamah, mulhamah, sampai kepada nafsu yang mutmainnah, maka disinilah nafsu ini patuh terhadap segala perintah Allah yang ada di dalam rukun Islam, dan menjauhi segala larangan Allah, yaitu perbuatan-perbuatan, baik perbuatan maksiat yang zahir ataupun perbuatan maksiat yang batin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, maka setelah hawa nafsu ini bertempat pada nafsu yang mutmainnah, disinilah nafsu ini dapat, yaitu melaksanakan segala perintah Allah yang ada di dalam rukun Islam, menjauhi segala larangan Allah, baik itu perbuatan maksiat yang zahir ataupun maksiat yang batin. Maka disinilah baru kita ini dapat berakhlak yang bagus. Artinya kita telah dapat, yaitu berkasih sayang, telah dapat kita hormat menghormati, telah dapat kita bantu membantu, telah dapat kita bahu membahu di dalam meniti kehidupan kita sehari-hari. Walaupun mengenai rezeki,
Di sini kita tidak ada lagi keraguan, karena keyakinan kita itu kepada Allah. Yakin kita rezeki kita itu ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sinilah kita dapat merasakan yaitu keberadaan Allah pada zahir dan pada batin kita. Maka ketika kita mendirikan ibadah, baik ibadah itu zikir ataupun salat yang kita lakukan itu, zikir yang kita lakukan itu, huzur hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kita telah dapat merasakan yaitu kebagusan Allah pada diri kita. Terlihat kasih sayang Allah pada diri kita, sehingga cinta, rindu kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka yang kedua ini, keyakinan kita terhadap Allah ini telah dekat. Artinya telah dapat kita rasakan yaitu keberadaan Allah pada zahir dan pada batin kita. Umpamanya ibarat orang yang sedang membakar ikan. Ketika kita membakar ikan, kita dekat dengan api, dapat kita rasakan panas api tersebut, dapat kita rasakan bagaimana hawa kepanasan daripada api tersebut. Demikian juga jika kita telah sampai kepada tauhid tasawuf ini, kita telah dapat merasakan keberadaan Allah itu pada zahir dan pada batin kita, karena kita telah dapat menyaksikan keberadaan Allah yaitu pada zahir dan batin kita melalui kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, tauhid sufi. Sufi ini ialah bersih, atau juga dimaksud dengan hakikat, atau juga yang dimaksud dengan yaitu wahdatul wujud. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tingkat yang ketiga ini adalah orang-orang yang telah bersih dirinya daripada keaguan, ananya, wujud diri, hijab nur ataupun hijab sulumat. Maka tak kala dia telah bersih daripada keaguan, ananya, wujud diri, hijab nur, hijab sulumat, ketika syuhudnya maka hilang di dalam pandangannya wujud selain wujud Allah, termasuk dirinya yang ada hanya wujud Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali, wa in ribtu pada wa in pada ghayyabani, jika lahir ia hilang aku, jika hilang aku lahir ia. Maka sampailah kita kepada tujuan kita yaitu ma'rifat. Apa makna ma'rifat? Fana, hancur rasa qalbiyah kita di dalam ahadisat, di mana di situ tidak ada makhluk, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena pada hakikatnya kita manusia ini tidak memiliki hakikat. Yang memiliki hakikat itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Umpama seperti matahari yang ada di dalam kolam, ataupun matahari yang ada di dalam kaca. Maka matahari yang ada di dalam kolam dan matahari yang ada di dalam kaca ini berwujud dengan wujud ittifadah, berwujud dengan wujud limpahan dengan adanya cahaya matahari yang di langit. Sedangkan matahari yang ada di langit itu dia berwujud dengan wujud isti'la, bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Berdirinya matahari yang ada di langit itu berdiri sendirinya, tidak bersandar. Berbeda dengan matahari yang ada di dalam kolam dan ada di dalam kaca. Maka oleh karena itu diri kita ini juga tidak memiliki wujud. Yang ada adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Diri kita ini adalah wujud limpahan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Maka tingkat ketiga ini, keyakinan kita ialah hakul yakin. Kalau tingkat pertama kita hanya melihat asap saja, artinya kita masih jauh dengan Allah, tidak dapat merasakan keberadaan Allah. Tingkat kedua kita dapat merasakan keberadaan Allah pada zahir dan pada batin kita. Jikalau tingkat yang ketiga ini kita telah berada di dalam api, artinya dalam panah kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Maka pelajaran yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an inilah mengenai ilmu tauhid, ketauhidan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Wasyifa'un lima fis sudur, dan penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, ya. Jadi Al-Qur'an ini juga penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Inna fi jasadi ibnu Adam musghatan idza saluhat sairul badan wa idza fasadat sairul badani ala hiya qalbi." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam jasad anak Adam itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging tersebut baik, niscaya baiklah seluruh tubuhnya. Jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, ialah hati. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Maka hati kita ini ibarat seorang raja. Tubuh kita, jasad kita ini ibarat sebuah negeri, tempat letaknya kerajaan yang dihuni oleh seorang raja tersebut. Sedangkan anggota yang lahir itu sebagai tentara-tentara atau sebagai rakyat yang hidup. Maka apabila seorang raja itu baik, niscaya negerinya akan baik. Jika negerinya baik, niscaya seluruh masyarakatnya itu akan menjadi baik. Inilah hati yang ada di dalam dada kita. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis, al-qulubu la tasda'u kama tasda'ul hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati itu juga bisa bergerak sama halnya dengan sepotong besi. Maksud daripada ayat tadi, penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam hati inilah karat yang menempel pada batin kita. Apa itu karat yang menempel pada batin kita? Jadi sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan, yang mana bahwasanya karat tersebut atau juga yang dimaksud dengan penyakit hati, maksiat batin, ini ada 10 tingkatan. Yang pertama namanya syahid ta'am, sangat cinta dan gemar terhadap banyak makan. Ini salah satu maksiat batin. Yang kedua syahid kalam, cinta dan gemar kita terhadap banyak berbicara. Ini juga maksiat batin. Yang ketiga hasad, yaitu mudah mengedepankan hawa nafsu amarah. Yang keempat hasad, yaitu kedengkian, senang kita melihat orang susah, susah ketika kita melihat orang senang. Yang kelima fi hubbil mal, yaitu cinta terhadap harta, kikir untuk bersedekah. Yang keenam hubbil jah, cinta terhadap kemegahan. Yang ketujuh yaitu ujub. Yang kedelapan riya. Yang kesembilan yaitu takabur. Dan yang kesepuluh, yang ketujuh yaitu cinta terhadap dunia. Yang kedelapan takabur. Yang kesembilan yaitu sombong.
dan lain sebagainya. Ini adalah penyakit yang ada di dalam batin kita. Maka penyakit ini yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti karat yang menempel pada batin kita. Inilah dengan kita banyak membaca ayat suci Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh penyakit-penyakit yang ada pada batin kita itu akan bersih. Inilah fadilah daripada kita banyak membaca ayat suci Al-Quran dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Huda, makna huda itu adalah petunjuk. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita. Tak kala kita telah terjerumus kepada jurang kesesatan, jurang kemaksiatan, maka rujukannya adalah Al-Quran. Kembali kita kepada Al-Quran, yaitu untuk jalan kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bertaubat. Al-Quran juga sebagai petunjuk bagi kita untuk yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin kepada kitab-kitab Allah, yakin kepada malaikat-malaikat Allah, yakin kepada hari kiamat, dan yakin kepada qadar baik dan qadar buruk, maka mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, maka oleh karena itu, yang mana bahwasanya Al-Quran ini sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terutama sekali Al-Quran ini mengajarkan kepada kita mengenai ketauhidan, mengajarkan kepada kita ilmu hukum syar'i, mengajarkan kepada kita ilmu yaitu tasawuf. Juga Al-Quran ini adalah penyembuh penyakit-penyakit yang ada pada tubuh kita, baik itu penyakit yang ada pada batin kita. Juga Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Al-Quran rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, mungkin inilah yang dapat khatib sampaikan, muaizah yang singkat. Mudah-mudahan terutama ada manfaatnya bagi pribadi khatib sendiri dan untuk kaum muslimin semuanya, baik di dunia dan di akhirat. Lebih dan kurang khatib mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang baik datangnya daripada Allah dan yang tidak baik adalah kelemahan khatib di dalam menyampaikan tausiah ataupun keterbatasan ilmu yang khatib peroleh. Sekarang marilah kita masuk di dalam dua rukun al-khutbah. Tolong disimak dengan sebaik-baiknya. Apabila terdapat kesalahan, kesilapan, kekurangan mohon ditegur segera. Apabila tidak mampu ditegur, maka mohon digantikan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat وَتَبِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اللهم سلم ديننا وسلم إسلامنا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم غرفتنا وسلم عتقتنا وسلم قلوبنا وسلم يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولا ذكر الله أكبر.